sayang? Aku di depan rumah kamu nih. Oh, iya. Ya udah aku ke depan. Iya. Aduh, maaf ya sayang. Saudara aku datang semua dari Jakarta. Katanya mau malam tahun baruan di sini. Terus nggak jadi malam tahun baruan sama aku? Ya jadi, maksud aku gabung aja sama saudara aku di sini. Ya malulah, akunya Gea. Janjinya cuma sama mama papa kamu. Ih, ngapain malu? Udah nggak apa-apa, sekalian aja aku kenalin. Enggak. Dikira nggak malu kali. Nggak bisa ngobrol kitanya kalau rame begitu. Ya bisa, masing-masing aja. Emang berapa orang saudara kamu? 20 orang. 20 udah kayak pengajian aja. Udah nggak usah lah. Kak Dok, Gea, aku senang ketemu kamu di sini. Iya, aku juga. buat sebagian orang, awal tahun itu harapan. Tapi buat aku, awal tahun justru jadi titik paling melelahkan dalam hidupku. Bayangin aja, udah beberapa hari ini Kak Dot nggak ada kabar. Chatku cuma dibalas singkat. Teleponku kadang nggak diangkat. Dan aku mulai berpikir, apa Kak Dot masih marah ya? Gara-gara malam tahun baru itu? Sore itu, aku mutusin satu hal. Daripada nebak-nebak sendiri, lebih baik aku datang langsung ke rumahnya. Langit sore itu agak mendung, angin dingin, dan perasaanku juga sama. Dan sepanjang jalan aku nyiapin kalimat di kepalaku, mau minta maaf. Namun begitu sampai depan rumah Kak Dot, rumahnya malah sepi. Pintunya tertutup, motornya juga nggak ada, lampunya mati. Aku lalu berdiri beberapa detik. Ngerasa bodoh juga sih, datang dengan harapan besar. Tapi aku lupa kalau orang juga punya hidupnya sendiri. Setelah sampai, aku sebenarnya sempat kirim chat. Kak Dot, aku ke rumah kamu ya. Tapi kamu nggak ada. Padahal udah sentang 2, tapi malah nggak dibales. Hihi. Dan itu, jujur aja, lebih nyakitin daripada dimarahin kamu. Karena gak ketemu Kak Dot, aku mutusin buat pulang, naik sepeda listrik dengan pelan. Tapi tak sengaja, di tengah jalan, aku ketemu Gary. Iya, Gary. Hihi. Dan dia nyapa duluan. Kea. Aku kaget dong. Tapi ya, aku tetap senyum. Iya. Gary lalu menanyakan kabar dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Lalu kami sempat ngobrol-ngobrol sebentar. Gak ada yang aneh sih. Gak ada pegangan tangan. Gak ada kode-kode. Kami cuma ngobrol ringan tentang kerjaan, tentang malam tahun baru kemarin. Gary lalu bilang, "Kamu kelihatan lagi banyak pikiran, Jea." Aku ketawa kecil. Hihihihi. Aku jawab saja, "Iya, sedikit, padahal rasanya penuh." Hihihi. Saat itu, aku nggak tahu. Di saat yang sama, Kak Dot lagi lihat HP-nya. Mungkin dia melihat ada beberapa panggilan tak terjawab dari aku. Mungkin di situ dia panik atau kepikiran. Yang jelas, dia mutusin buat nyusul ke rumahku. Dan disitulah kesalahpahaman itu kembali lahir. Waktu aku dan Gary berhenti sebentar di depan warung, aku lihat dari kejauhan Kak Dot. Dia berdiri, diam, matanya beda. Aku belum sempat manggil, dia udah jalan mendekat. Nada suaranya dingin. Oh, pantes. Aku bingung. Pantes apa, Kak? Dia lihat ke arah Gary. Aku nyari kamu, ternyata lagi sama dia. Aku refleks. Kak, ini nggak kayak yang kamu pikir. Belum selesai aku ngomong, Gary langsung angkat tangan. Dot, tunggu. Gary kelihatan kanggung. Gue cuma ketemu Hea di jalan. Kebetulan
Sumpah, aku lihat wajah Kak Dot antara marah dan malu. Aku tarik napas. Kak, aku tadi habis dari rumah kamu, tapi kamu gak ada. Dia kaget. Serius? Aku ngangguk. Aku mau minta maaf, tapi kamu gak ada. Suasana pun sunyi sebentar. Carrie tersenyum kecil. Kayaknya gue salah timing ya. Dan entah kenapa, aku ikut ketawa. Kak Dot juga akhirnya senyum kecil. Hihi. Iya, timing lo emang jelek. Bikin gue pingin nabok tau gak Ger. Ukap Kak Dot. Carrie pun hanya tersenyum lalu dia pamit sambil berkata, gue kabut dulu ah. Biar kalian ribut berdua aja. Gue gak mau disalahin lagi. Kami berdua pun malah ketawa bareng. Hihi. Iya. Iya. Beneran ketawa sama Kak Dot. Hihi. Di situ aku sadar satu hal. Kadang hubungan hampir rusak bukan karena orang ketiga, tapi karena capek, karena asumsi, karena nggak saling cerita di waktu yang tepat. Aku lihat Kak Dot, dia lihat aku, dan untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, aku ngerasa nggak sendirian. Awal tahun ini memang melelahkan, tapi mungkin aku nggak harus jalanin semuanya sendirian.